Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran statistik. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara melakukan uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Yuk kita mulai. Tapi sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan uji normalitas itu? Apakah kalian tahu? Uji normalitas adalah uji prasyarat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu data dapat dianalisis menggunakan uji parametrik atau uji non-parametrik. Syarat uji normalitas yaitu data harus berskala numerik, bisa interval atau rasio. Misalnya, nilai mahasiswa, besar pendapatan, atau denyut nadi. Langkah-langkah melakukan uji normalitas menggunakan SPSS yaitu yang pertama, tuliskan hipotesis statistiknya, lalu tentukan jumlah datanya, dan yang terakhir, input variabelnya di SPSS. Langkah pertama yaitu kita menuliskan hipotesis statistiknya. Dalam uji normalitas ada dua macam hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis 0, berbunyi data berdistribusi normal, dan yang kedua yaitu hipotesis alternatif, berbunyi data tidak berdistribusi normal. Adapun pengambilan keputusannya yaitu jika p-value lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima, dan jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Selanjutnya, kita tentukan jumlah data yang akan dianalisis. Jika jumlah data kurang dari 50, maka uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Tapi jika jumlah datanya lebih dari 50, maka uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Setelah kita menentukan hipotesis statistik dan menghitung jumlah datanya, maka langkah selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu memasukkan data ke dalam aplikasi SPSS. Misalkan kita memiliki penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan denyut nadi pada atlet sebelum dan sesudah bertanding. Maka cara melakukan uji normalitasnya adalah sebagai berikut. Hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu membuka aplikasi SPSS. Setelah terbuka, pastikan ada dua jendela yang muncul. Yang pertama yaitu jendela dataset seperti ini, dan yang kedua yaitu jendela output. Pada jendela dataset, kita akan bekerja menggunakan dua lembar kerja. Yang pertama yaitu lembar kerja data view, dan yang kedua yaitu lembar kerja variable view. Lembar kerja data view ini berfungsi untuk menampilkan informasi dari data-data yang kita input. Jadi pada baris 1 ini menunjukkan informasi dari responden pertama atau dari data pertama. Pada baris kedua menunjukkan informasi dari responden kedua atau data kita yang kedua, dan seterusnya. Sedangkan pada kolom var ini menunjukkan variabel yang kita analisis. Sedangkan pada kolom var yang kedua menunjukkan variabel kedua dari data yang kita analisis. Karena kita akan meneliti perbedaan antara denyut nadi sebelum bertanding dan sesudah bertanding, maka pada jendela data view ini kita akan menggunakan dua kolom saja. Yaitu kolom pertama akan kita isi dengan data denyut nadi sebelum bertanding, dan pada kolom kedua akan kita isi dengan denyut nadi sesudah bertanding. Lalu, bagaimana cara mengganti nama dari var ini? Kita bisa menggantinya pada lembar kerja variable view. Di sini, kita bisa mengganti nama-namanya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita akan membuat variabel denyut nadi sebelum dan sesudah bertanding. Maka, pada jendela variable view, pada yang baris pertama ini, kita isi dengan nama denyut nadi sebelum. Sedangkan pada baris kedua, kita isi dengan denyut nadi sesudah.
Untuk di kolom name ini, penamaannya tidak bisa menggunakan spasi. Jadi apabila variabel kalian terdiri dari 2 kata atau lebih, maka pemisahannya bisa menggunakan tanda underscore. Sedangkan untuk menjelaskan nama ini, bisa kita gunakan kolom label di sini. Nah, lalu untuk measure ini, pastikan bahwa skala datanya sudah sesuai. Karena denyut nadi merupakan data yang berskala rasio, maka di measure ini saya pilih yang skala data scale. Oke, jadi kita sudah memiliki 2 variabel yang akan kita analisis. Selanjutnya, kita akan mengisi data-datanya untuk setiap variabel tadi. Misalkan pada denyut nadi sebelum, responden pertama kita memiliki denyut sebesar 70. Maka kita bisa isikan di sini angka 70. Kita bisa menggunakan cara manual seperti ini, tapi akan sangat lama apabila data kita banyak. Oleh sebab itu, agar lebih cepat, kita bisa mengcopy datanya dari Excel. Caranya, kita klik Excel, kita buka data yang ingin di-copy. Pada Excel ini, jumlah data yang akan kita analisis sebanyak 60 buah. Maka 60 data ini kita blok, dan kita copy. Lalu kita paste di lembar kerja SPSS. Sebelum kita analisis, kita pastikan bahwa data yang kita copy di Excel sudah sama banyaknya. Tadi yang di Excel ada 60, ketika data sudah sama, maka kita bisa melanjutkan analisis statistiknya. Kita klik saja Analyze, lalu kita klik Non-Parametric Test. Karena data kita berjumlah 60, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kalau datanya lebih dari 50 maka gunakan Kolmogorov-Smirnov. Maka kita pilih yang One Sample GS. Pada kotak dialog ini, kita bisa memindahkan variabel yang ada di kolom sebelah kiri ke kolom sebelah kanan. Caranya, kita klik lalu kita klik tanda panah. Setelah itu, kita klik Option dan kita centang Descriptive. Lalu klik Continue. Pada test distribution, karena kita akan menguji normalitas, maka kita pilih yang normal. Setelah itu, kita klik OK. Pada jendela output akan ditampilkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Di sini, kita mempunyai 2 tabel. Yang pertama yaitu tabel deskriptif, dan yang kedua yaitu tabel hasil analisis uji normalitas. Pada tabel pertama, diketahui bahwa responden kita yang dianalisis sebanyak 60 orang. Sedangkan pada tabel kedua, ini kita bisa membaca hasil uji normalitas yang dilakukan oleh SPSS. Kita bisa lihat pada baris yang terakhir sendiri, yaitu signifikansi to tail, ini ada nilai 0,167 dan nilai 0,163. Nilai ini adalah nilai signifikansi yang dihasilkan dari hasil uji normalitas. Bagaimana cara kita mengetahui apakah nilai ini normal atau tidak? Kita bisa membandingkannya dengan alfa yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, kita menetapkan alfa sebesar 0,05. Maka nilai 0,05 itu kita bandingkan dengan 0,167 dan 0,163. Hasilnya didapatkan bahwa nilai signifikansi ini lebih besar daripada alfa 0,05. Oleh sebab itu, kesimpulan yang dapat ditarik adalah kedua variabel denyut nadi sebelum dan denyut nadi sesudah bertanding memiliki distribusi yang normal. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.